kalian sudah mulai UAS, UAS-nya hari Senin. Gimana Bu dengan UAS-nya? UAS-nya tenang aja, UAS-nya nanti itu take home. Insya Allah tidak akan sesulit ujian UTS-nya ya. Saya belum sampai pada level yang sama dengan dosen waktu kalian UTS ya, jadi tidak akan terlalu sulit. Tapi pasti akan berkaitan dengan perkuliahan kita yang terkait dengan kita kemarin belajar bagaimana kalian mensitasi terutama, lalu kalian belajar membuat tinjauan pustaka, kalian belajar bagaimana menampilkan data, lalu nanti yang terakhir ini terkait dengan pembahasan. Nah, paling terkait kisi-kisinya, kisi-kisinya adalah yang paling gampang itu dipersiapkan saja materi terkait dengan bagaimana kalian membuat tinjauan pustaka, baik itu tinjauan pustaka dalam bentuk tabel maupun tinjauan pustaka yang kalian harus mensitasi. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah dipahami kembali bagaimana cara membuat abstrak dan cara membuat ringkasan. Nah, jadi karena nanti UAS kalian yang take home akan berkaitan dengan paling pokoknya adalah 3 hal itu tadi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Belum ada ya, ini terkait dengan hasil kalian proposal, belum ada pengumuman ya? Karena setahu saya, iya, karena setahu saya proposal itu kalau nggak salah hari ini. Kalau di jadwal ya, hari ini atau hari tanggal 13 itu hari apa? Hari Rabu ya, antara hari Rabu ataupun hari ini. Tuh. Ya, kita akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Apa sih hasil dan pembahasan itu? Biasanya kalau kita sudah kita membuat suatu artikel, baik itu artikelnya dalam bentuk jurnal maupun artikel nanti kalian dalam bentuk proposal, itu pasti ada yang namanya hasil dan pembahasan. Jadi setelah kalian membuat suatu pendahuluan, lalu dari pendahuluan itu kalian membuat tinjauan pustaka sebagai acuan kalian dalam melakukan penelitian ataupun pengabdian, dalam kalian melakukan atau menulis satu artikel ilmiah, acuan teorinya itu ada di tinjauan pustaka. Lalu selanjutnya ada metode. Ada metode itu adalah bagaimana cara kalian menjawab permasalahan, bagaimana cara kalian nanti menjawab tujuan dan permasalahan dari artikel proposal yang kalian lakukan. Di metode itu juga dicantumkan terkait dengan apakah ada alat analisis yang kalian gunakan ataukah tidak. Lalu setelah metode baru kalian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini adalah jawaban. Jadi kalau metode adalah cara bagaimana kalian menjawab tujuan ataupun permasalahan. Kalau hasil dan pembahasan adalah jawaban dari masalah yang kalian ungkapkan di rumusan masalah, sehingga nanti sesuai dengan tujuan yang kalian buat, baik itu tujuan di artikel kalian maupun tujuan di proposal yang kalian buat. Nah, di sini kita tahu bahwa definisi hasil itu apa sih? Hasil telaah ilmiah yang berhubungan dengan aspek yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Biasanya ada dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar. Baik itu secara tertulis yang bersifat kuantitatif maupun nanti bisa yang kualitatif. Tapi nanti ketika kalian belajar statistika, ada hal bukan berarti ketika kita menarasikan atau menuliskan hasil dalam bentuk kualitatif maka harus bentuknya narasi semuanya. Tidak boleh ada angka, bukan seperti itu ya. Walaupun dalam bentuk kualitatif, namun kualitatif itu tetap boleh menampilkan angka. Bedanya apa? Nah, nanti di statistika akan lebih didalami kembali terkait dengan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi pada intinya, sekarang yang dipahami adalah kalau kualitatif itu adalah dalam bentuk hipotesisnya, sedangkan kalau kuantitatif itu sudah dalam bentuk hasil dari hipotesis yang kalian ungkapkan. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu praduga ya. Dan memang untuk kuantitatif itu lebih banyak memang angkanya. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita menarasikan suatu hasil, itu langsung didukung oleh data. Nah, untuk penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan, karya atau artikel ilmiah yang pernah saya tulis, memang kalau saya kebanyakan bergerak di bidang kuantitatifnya. Sedangkan kalau Pak Andri memang di kuantitatif beliau bisa, kualitatif sekarang beliau juga mendalami terkait dengan kualitatif.
Nah, kalau saya memang murni kuantitatif. Nah, pernyataan bisa dinyatakan hasil apabila yang pertama disajikan secara logis dan runtut. Jadi, ketika Anda menjawab suatu tujuan atau suatu permasalahan, biasanya itu kan ketika kalian menuliskan suatu rumusan masalah, lalu kalian ubah menjadi suatu tujuan atau kalimat pernyataan, itu kan sesuai dengan urutannya. Jadi, ketika dia rumusan masalah pertama, maka dia akan menjadi tujuan pertama. Kalau rumusan masalah kedua, dia akan menjadi tujuan yang kedua yang ingin kalian capai. Nanti di hasil pembahasan pun akan seperti itu. Jadi di hasil pembahasan ketika itu menjadi masalah yang pertama, masalah yang pertama atau tujuan. Loh, ya, mohon maaf ya, laptop saya tiba-tiba chargernya habis, tapi saya lupa nyolokin. Jadinya ya seperti itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Sorry ya. Oke, kita tadi di sini. Nah, pernyataan bisa dinyatakan hasil jika runtut dan juga logis. Jadi kita kembali lagi. Kalau memang itu menjadi tujuan yang pertama, maka nanti di hasil yang pembahasan itu yang akan dibahas pertama kali. Nanti kalau itu udah di tujuan kedua, maka setelah tujuan pertama dijawab, baru tujuan kedua yang akan dijawab. Jadi bukan berarti ketika kalian ketika kalian menulis hasil dan pembahasan itu suka-suka kalian. Oh, yang paling gampang dijawab itu adalah yang tujuan kedua, Bu. Jadi nanti saya akan menjawab tujuan yang kedua terlebih dahulu. Tidak seperti itu ya. Oke, coba saya ini sebentar. Jadi berbeda dengan kalau kalian sedang kalian sedang diskusi. Kalau diskusi itu kan mana sih yang paling gampang dijawab duluan itu yang dijawab duluan. Tetapi ketika kalian itu menulis suatu pembahasan, maka yang dijawab terlebih dahulu itu adalah yang di tujuan pertama. Nah, seperti ini adalah skripsi saya. Tujuan pertama dari skripsi ini adalah kita lihat ke tujuan. Mengidentifikasi kelayakan usaha budidaya buah naga. Yang kedua, mengidentifikasi kelayakan budidaya buah naga berdasarkan aspek non-finansial. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelayakan usaha budidaya buah naga secara finansial. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi kelayakan usaha budidaya buah naga dari aspek finansial ketika terjadi penurunan produksi dan penurunan harga output. Kalau kita ke hasil dan pembahasan, nah yang pertama dibahas pertama kali adalah terkait dengan aspek non-finansialnya. Lalu selanjutnya setelah kita membahas semua aspek non-finansial, baru kita akan membahas terkait aspek finansial. Jadi begitulah cara kita menjawab atau membuat suatu hasil dan pembahasan. Nah ini aspek finansialnya. Jadi bukan berarti ketika kita membuat suatu artikel ilmiah yang paling gampang yang akan dijawab terlebih dahulu, tidak. Jadi harus runtut dan logis dari tujuan yang pertama hingga tujuan yang terakhir. Lalu yang kedua adalah fokus pada hal penting yang diperoleh dan diuraikan tentang cara peroleh dan pengolahan datanya. Jadi, kalau kalian membuat hasil dan pembahasan, itu fokusnya adalah menjawab tujuan. Kalau tujuan pertama kalian di proposal itu atau di pengabdian adalah terkait dengan memberikan, biasanya kalau yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara memberikan edukasi bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait mungkin jiwa kewirausahaan. Ya, maka fokus kalian dalam membahas itu adalah bagaimana cara kalian meningkatkan
jiwa kewirausahaan masyarakatnya. Jadi belum membahas tentang hal-hal lain di yang tujuan kedua ataupun tujuan ketiga. Jadi harus fokus kalau tujuan pertama sudah dijawab semuanya, kalian ceritakan tentang bagaimana cara kalian memperoleh datanya atau bagaimana cara kalian melakukan pengabdian tersebut, bagaimana cara kalian melakukan penelitian, lalu data-data yang data-data yang didapatkan dari lapang seperti apa, baru kalian bisa membahas yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah semua diagram, grafik, maupun tabel diberi label dan ditulis dalam format yang sama, serta ukurannya sesuai. Jadi sebenarnya untuk penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk diagram yang lainnya, itu tidak ada ukuran yang baku. Namun, kalau bisa, kalian itu ukurannya harus konsisten. Jadi baik itu di mulai dari pembahasan yang awal sampai yang akhir, jika fontnya memang menggunakan font tertentu, contoh mungkin fontnya menggunakan TNR atau fontnya menggunakan Arial, maka semua diagram, grafik, dan juga tabel itu harus menggunakan TNR dan juga Arial. Jadi harus konsisten. Ketika kita menulis artikel ilmiah, itu yang pertama kali dilihat adalah kekonsistenan. Yang kedua adalah ukurannya. Ukuran itu bisa jadi boleh sama, boleh juga tidak. Kenapa? Karena ukuran, terutama ukuran tabel, itu kan bisa jadi ada yang tabel lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tapi bukan berarti ketika tabelnya pendek, lalu kalian harus memfullkan di kertasnya gitu. Enggak. Jadi tabel itu bisa ada yang boleh tabel itu diletakkan di tengah ataupun tabel itu diletakkan di pinggir. Nah, seperti ini. Ini di apa namanya? Tabelnya itu sesuai dengan ukuran kertasnya. Nah, untuk ukurannya kan kita bisa lihat bahwa ukuran yang atas dengan ukuran yang bawah ini itu berbeda ya. Jadi boleh seperti itu, boleh tergantung dari panjangnya tabel itu sendiri. Tetapi tetap masih harus bisa dibaca. Harus bisa dibaca. Bukan berarti karena tabelnya panjang lalu fontnya sampai ukurannya 8 atau ukurannya sampai 5. Nah, itu kan akan kesulitan dibaca. Selama nanti, kalau seandainya Bu tabel saya panjang, tapi itu termasuk hasil dan pembahasan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalian membahas di hasil dan pembahasan, tetapi nanti tabelnya kalian letakkan di lampiran. Dan bentuknya akan berbeda. Nah, seperti yang saya ini tidak semua tabel ada di sini. Karena apa? Karena tabelnya itu ada yang di dalam bentuk lampiran. Jadi seperti ini. Tapi nanti akan saya bahas di hasil dan pembahasan. Hasil dari tabel ini itu saya bahas di hasil dan pembahasan. Hanya saja tabelnya tidak saya cantumkan di hasil dan pembahasan, saya masukkan di lampiran. Begitu ya solusinya ketika tabelnya itu adalah tabel dalam bentuk panjang. Yang kedua, seperti yang sudah pernah saya ingatkan bahwa untuk tabel jangan lupa tabel itu diberi nama. Kalau tabel itu hasil olahan kalian sendiri, nggak apa-apa, nggak usah mencantumkan sumbernya. Tetapi kalau kalian mengambil tabel dari artikel orang lain dalam bentuk apapun, baik itu jurnal, buku, koran, dan segala macam, tolong tabel tersebut, diagram, grafik, gambar apapun, itu harus dicantumkan sumbernya. Karena itu akan menjadi salah satu penilaian di plagiasi ketika kalian tidak mencantumkan sumbernya. Karena kalau nggak mencantumkan sumber, otomatis itu kan nanti tidak akan masuk ke referensi atau tidak akan masuk ke daftar pustaka. Dan itu akan dianggap sebagai plagiasi. Itu ya, kecuali kalau memang tabel yang Anda buat itu memang hasil tabel olahan kalian sendiri, ataupun itu adalah hasil dari kalian, ya bukan hasil dari orang lain lah, bukan hasil dari sekunder. Nah, ini salah satu contoh dari pembahasan, itu adalah pengolahan ini 50% lebih efektif dari apa? Bukan pengolahan ini lebih efektif dari. Nah, ini yang biasa terjadi ketika kita menulis hasil dan pembahasan. Jangankan hasil dan pembahasan, ketika kita menuliskan pendahuluan, biasanya kita menggunakan istilah pendapatan petani akan lebih besar ketika melakukan apa, gitu kan? Jiwa kewirausahaan akan lebih meningkat setelah diadakan penyuluhan terkait dengan pentingnya kewirausahaan. Nah, yang namanya lebih meningkat, lebih besar, lebih banyak, itu harus dijelaskan.
Kalau di pendahuluan kalian masih menggunakan kata-kata yang kualitatif seperti itu, ketika di hasil dan pembahasan, maka kata-kata yang lebih banyak, lebih sedikit, ataupun mayoritas, minoritas, itu harus ada bukti kuantitatifnya. Baik dalam bentuk angka, angka yang valid, maupun dalam bentuk persentase. Jadi tidak boleh lagi menyatakan bahwa setelah dilakukan penyuluhan terkait dengan pentingnya jiwa kewirausahaan kepada UMKM di Kabupaten Bangkalan, ternyata masyarakat para peserta para peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan dari penyuluhan tersebut. Nah, peningkatan pengetahuannya itu berapa persen? Itu yang harus ada di hasil dan pembahasan. Jadi bukan hanya, oh dia meningkat pengetahuannya, oh dia meningkat pendapatannya setelah adanya pengolahan, bukan dijual dalam bentuk mentahnya. Gitu ya. Jadi harus ada yang namanya kuantifikasinya. Apakah dia meningkat berapa persen pendapatannya, ataukah dari, oh dulu pendapatannya hanya 24.000, untungnya. Sekarang untungnya bisa mencapai 30.000. Nah, itu yang harus dicantumkan di hasil dan pembahasan. Cara menulis hasil telaah ilmiah dengan mudah, mulai dari hal yang bersifat umum sebagai kata pengantarnya. Jadi, kalau kalian ingin menuliskan hasil dan pembahasan yang mudah, menjawab dari tujuan itu dengan mudah, pertama bisa kalian gunakan adalah eh, membuat paragraf deduktif. Jadi dari yang bersifat umum dulu, baru sampai bersifat yang khusus. Jadi kalian ungkapkan dulu umum-umumnya, baru nanti kalian sampaikan terkait dengan hasilnya. Lalu paparkanlah data hasil ilmiah secara kronologis, detail, dan berurutan. Itu tadi ya. Jadi ketika kita menuliskan suatu hasil, itu harus detail dan berurutan. Jadi bukan berarti bukan berarti asal-asalan. Jadi ketika kalian menuliskan hasil dan pembahasan itu, bukan berarti hasil dan pembahasan itu, oh hasil dan pembahasan gampang Bu, kan kita yang ngerjakan. Oh iya memang akan menjadi gampang ketika kalian sudah mengerti alurnya. Tapi kalau kalian nggak ngerti alurnya, itu akan menyulitkan kalian. Kenapa? Karena nanti hasil dan pembahasan itu yang akan dibaca oleh pembaca. Jadi bagaimana sih cara kalian itu menyelesaikan masalah? Nah, selanjutnya adalah jika karya tulis bersifat kuantitatif, hasil perlu disertai dengan analisis kuantitatif yang mendukung dan bentuk grafik maupun diagram. Nah, jadi memang untuk analisis artikel-artikel ilmiah yang bentuknya kuantitatif, itu memang kebanyakan harus ada yang namanya tabel, harus ada yang namanya grafik, itu harus didukung dengan hal-hal seperti itu. Jadi kuantitatif itu ketika kita menuliskan suatu karya ilmiah yang kuantitatif itu tidak mungkin kalau tidak ada dalam bentuk tabel. Sebentar. Oke, sepertinya. Sebentar ya. Bentuk kuantitatif. Nah, untuk bentuk yang kuantitatif, itu artikel ilmiah dalam bentuk kuantitatif itu harus ada yang namanya grafik maupun tabel. Baik itu grafiknya dalam bentuk data-data nilai, baik itu grafiknya dalam bentuk data-data hasil olahan. Nah, ini hasil olahan datanya itu harus ada. Jadi setiap kita menyampaikan hasil itu harus diikuti dengan datanya. Jadi memang kalau yang kuantitatif itu memang selalu ada datanya ataupun hasil olahannya. Contohnya lagi untuk yang kuantitatif itu, nah ini masih banyak coretannya ya karena artikel saya masih revisi. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi
Untuk artikel yang ataupun penulisan yang bentuk kuantitatif itu harus ada data tabelnya. Setiap hasil yang kalian ungkapkan di hasil dan pembahasan, kalau kuantitatif itu harus diiringi dengan yang namanya grafik tabel. Jadi memang kebanyakan untuk saya artikel-artikel yang saya tulis itu adalah artikel-artikel kuantitatif. Jadi kalau bertanya terkait yang kualitatif dari saya memang saya belum pernah menuliskan dalam bentuk kualitatif ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian nanti kalian itu hasilnya, baik itu nanti proposalnya maupun nanti kalian membuat suatu artikel ilmiah, kalau bentuknya kuantitatif memang harus didukung dengan adanya grafik, diagram, dan juga hasil olahan kalian. Nah, selanjutnya adalah berikan informasi secara deskriptif mengenai data yang dipaparkan, perhitungannya, lalu grafiknya, dan diagram yang diberikan. Jadi, yang adanya tabel-tabel tadi yang saya tunjukkan ke kalian itu bukan berarti itu hiasan, tetapi kita harus menginterpretasikan tabelnya. Kita harus membaca tabel itu maksudnya apa. Dan hubungan dari tabel-tabel tadi dengan tujuan itu apa. Itulah bagaimana cara menulis hasil dan pembahasan. Nah, informasi yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam pembahasan interpretasi yang sebaiknya dicantumkan dalam hasil agar pembaca dapat menangkap relevansi antara hasil dan pembahasan. Jadi, memang nanti kita akan bahas juga ada terkait dengan hasil dan pembahasan. Apakah hasil dan pembahasan harus digabung ataukah hasil dan pembahasan harus dipisah? Nah, yang namanya hasil itu adalah ya hasil olahan kalian. Baik itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk wawancara kalau kualitatif, dalam bentuk angket kalau kualitatif, dalam bentuk diagram, dalam bentuk gambar, itu adalah hasil. Pembahasan itu apa? Interpretasinya, deskripsinya, cara-cara kalian mendapatkan itu adalah pembahasan. Nah, hasil hanya menjelaskan penemuan utama, tapi belum ke interpretasi, karena interpretasi nanti dalam pembahasan. Nah, seperti yang saya paparkan ya tadi, kalau untuk kalian menuliskan artikel ilmiah, lalu kalian menuliskan skripsi, dan juga ataupun proposal, biasanya memang hasil dan pembahasan itu dalam satu bab. Ada yang memaparkan hasil saja baru di pembahasan, ada juga yang hasil dan pembahasan itu langsung jadi satu. Dalam artian kita seperti contoh artikel yang barusan saya artikel yang saya contohkan kepada kalian itu contoh dari hasil dan pembahasan. Jadi ketika menampilkan hasilnya, ada tabelnya, ada grafiknya, langsung diinterpretasikan, langsung dianalisis di bawahnya. Tapi kalau membedakan hasil dan pembahasan, ataupun mereka ada dalam subbab yang berbeda, maka untuk hasil, itu hasil semua, dalam bentuk tabel semuanya. Baru nanti di pembahasan, di diskusi, baru dibahas. Tabel 1 itu maksudnya apa, tabel 2, grafik 1, apa maksudnya. Jadi ada subbab terpisah. Kalau hasil dan pembahasannya terpisah. Lalu Bu, yang mana yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memisah hasil dan pembahasan ataukah saya harus menggabungkan hasil dan pembahasan? Itu bergantung dari penulisnya. Apabila penulis bisa membuat suatu runtutan jawaban dari tujuan itu secara runut, silahkan saja. Silahkan gabungkan antara hasil dan pembahasan. Tetapi jika penulis tidak bisa memaparkan secara runut ataupun mengalami kesulitan untuk mengargumentasikan hasilnya, maka silahkan kalian tulis hasilnya dulu sesuai dengan tujuan, lalu setelah itu baru kalian bahas. Nah, jadi urutannya bagaimana? Urutannya kalau seandainya dipisah ya, jadi kalian itu akan menuliskan hasil dari tujuan pertama, hasil tujuan kedua, lalu seterusnya. Nanti setelah kalian menuliskan hasil keseluruhan semuanya, tabelnya semua sudah kalian tulis, baru dibahas. Di subbab yang berbeda dibahas. Jadi kalian akan membahas dari hasil yang pertama bagaimana, membahas hasil yang kedua, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya terpisah? Bagaimana kalau seandainya digabung? Kalau seandainya digabung ya, hasil pembahasan digabung, maka kalian langsung melihat hasil dari tujuan pertama apa, langsung kalian bahas. Hasil dari tujuan kedua apa, langsung dibahas. Hasil dari yang tujuan ketiga apa, langsung dibahas. Begitu.
Nah, itu antara perbedaan antara hasil dan pembahasan yang digabung dan hasil dan pembahasan yang dipisah. Itu. Nah, keuntungan untuk menggunakan, kenapa sih kita harus ada grafik dan diagram ketika kita menuliskan suatu hasil ataupun ya hasil dan pembahasan? Karena dengan adanya grafik dan diagram, biasanya ya kita itu sebagian besar orang lebih menyukai ketika ada visualisasi dari data. Dibandingkan kita membaca datanya, membaca dalam bentuk narasi, itu kita lebih suka melihat dalam bentuk gambarnya. Karena apa? Karena ketika ada grafik ataupun diagram itu juga lebih kronologis dan juga konsisten. Nah, penggunaan grafik itu dapat menyingkat isi sehingga tidak bertele-tele, memudahkan pembaca dalam memahami hasil pembahasan yang Anda lakukan. Jadi, dengan adanya grafik dan diagram tadi itu tidak akan membuat masyarakat tidak akan membuat pembaca itu bosan ya. Karena daripada jangankan membaca, coba nih kalian lihat, kalau kalian melihat suatu jurnal isinya tulisan semua, boro-boro mau baca, ya kan? Capek udah ngeliat tulisannya terlalu banyak. Nah, itulah kenapa harus ada namanya grafik, dalam baik itu grafik, baik itu gambar, maupun dalam bentuk histogram, dalam bentuk apapun lah. Grafik, diagram, tabel, itu lebih memudahkan. Dan lagi, kita tidak akan mengulang-ulang pembahasan. Mengulang-ulang pembahasan itu juga akan menjenuhkan pembaca. Nah, hasil sendiri itu adalah merupakan filosofi suatu pengetahuan baru yang dikontribusikan kepada pembaca, sehingga jangan menambahkan atau mencantumkan metode yang sudah ada atau opini apapun. Berikan data yang representatif jika memungkinkan. Nah, jadi hasil itu sudah tidak lagi mencantumkan pendapat kalian. Kalau di pendahuluan, itu mungkin ada pendapat kalian terkait dengan mengapa kalian mengangkat masalah tersebut. Di pendahuluan atau rumusan masalah, itu masih ada pendapat kalian. Karena apa? Karena kan di situ ada subjektivitas dari seorang penulis. Kenapa sih kok saya mau mengangkat masalah itu menjadi suatu masalah? Kenapa sih kok saya mau menulis artikel ini atau saya membuat proposal ini? Tujuannya apa? Itu masih ada subjektivitas dari penulis. Tetapi ketika kalian sudah menuliskan hasil dan pembahasan, itu tidak boleh lagi ada yang namanya subjektivitas. Jadi apa yang kalian tulis itu based on data. Apa yang kalian tulis itu semuanya sudah bergantung dari hasil fakta di lapang. Baik hasilnya benar ataupun hasilnya kurang tepat, semua yang kalian tulis itu berdasarkan hasil di lapang. Yang mana hasil di lapang itu kan pembaca kan tidak tahu bagaimana kalian melakukan. Pembaca kan tidak tahu bagaimana pembaca kan tidak tahu kenyataannya seperti apa. Sehingga apa itulah yang harus kalian sampaikan kepada pembaca sebagai apa? Sebagai suatu pengetahuan baru. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya opini di situ. Subjektivitas itu di hasil itu tidak boleh ada subjektivitas. Tetapi di hasil itu boleh membandingkan dengan artikel yang lama atau artikel yang sudah ada. Mungkin kayak tadi kemarin itu ada terkait dengan membuat pupuk dari kotoran sapi. Nah, ternyata pupuk dari kotoran sapi itu lebih efektif dibandingkan pupuk dari kotoran yang lainnya. Nah, itu boleh nanti kalian masukkan dari jurnal ataupun dari tinjauan pustaka kalian dengan membandingkan. Nanti ada yang namanya membandingkan ataupun menarasikan. Itu boleh. Tetapi tidak boleh mencantumkan opini kalian secara pribadi, subjektivitas kalian sebagai penulis. Itu tidak boleh. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, harus ada harus ada, kalau bisa itu ada datanya memang. Jadi ketika kita menuliskan lebih banyak, lebih tinggi, lebih sedikit, apapun itu yang bersifat kualitatif itu harus ada data yang mendukung. Contohnya seperti ini. Produksi telur berkurang secara signifikan ketika makanan tambahan tidak diberikan kepada induk ayam selama 168 jam. Nah, saat akhir pengamatan, induk ayam menghasilkan telur 10% kurang dari jumlah normalnya. Apabila pemberian makanan dilakukan secara normal, maka produksi telur akan tetap sampai kemudian naik menjadi 60,2% pada minggu kelima. Ini contoh dari penulisan hasil.
Jadi bukan lagi kalian menuliskan induk ayam menghasilkan telur kurang dari jumlah normalnya. Nah, kurang dari jumlah normalnya itu berapa banyak, berapa persen, ya. Oke, kalau kalian tidak menambahkan data di situ, baik dalam bentuk jumlah maupun persentasenya, nah itu akan kesulitan pembaca. Emang normalnya berapa seharusnya? Berapa persen sih berkurangnya dari normalnya? Nah, itu ya. Itu yang memang harus ada contoh hasil itu, di contoh hasil ini, pada hasil dan pembahasan harus ada yang namanya terkait dengan data. Analisis data dan hasil. Nah, lingkup analisis ini adalah data hasil analisis dilengkapi dengan grafik, sudah ditekankan berkali-kali, mengelompokkan data hasil analisis dan menyajikannya sesuai dengan interpretasi penulis, ringkasan kalimat untuk menjelaskan informasi yang tertera secara numerik. Jadi, ketika kalian melakukan analisis, itu yang dianalisis adalah data yang sudah kalian dapatkan. Jadi, kalian tidak lagi menganalisis atau kalian tidak lagi menganalisis di tinjauan pustaka atau menganalisis hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang telah berlalu, tetapi kalian akan menganalisis hasil dari kalian. Bolehkah membandingkan dengan hasil sebelumnya? Boleh. Di hasil dan pembahasan justru itu yang diharapkan. Di penelitian yang lama itu ternyata hasilnya A. Nah, ketika kalian melakukan penelitian ternyata hasilnya B. Itulah nanti yang akan menjadi pembahasan. Kenapa kok kalian berbeda dengan artikel yang lama? Kenapa kok tiba-tiba berbeda dengan teori? Apa yang terjadi di lapang? Apa yang terjadi fakta apa yang bisa kalian gali sehingga perbedaan itu bisa dibahas kalian dan menjadi suatu kebaruan bagi pembaca. Nah, ini yang saya tadi bahas, bahwa di hasil dan pembahasan itu ada yang sifatnya membandingkan. Jadi membandingkan ternyata sama nggak sih yang lama, artikel lama, penelitian yang lama dengan penelitian saya yang baru. Itu membandingkan. Nah, kalau mencocokkan, itu kita lebih kepada membuktikan. Benar nggak sih kita membuktikan suatu teori bahwa ternyata untuk pupuk dari kotoran sapi itu lebih efektif atau pupuk dari cangkang telur itu lebih efektif untuk tumbuhan A. Itu mencocokkan. Nah, kalau seandainya berbeda hasilnya bagaimana? Itu yang dibahas. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian, itu bukan berarti kita harus sama dengan teorinya, bukan berarti kita harus sama dengan yang artikel yang sudah lama. Justru ketika ada perbedaan itu yang kita sampaikan. Apa sih yang berbeda di situ? Kenapa kok bisa berbeda? Fakta-fakta yang ada di lapang itulah yang disampaikan di pembahasan. Jadi bukan berarti ketika itu tidak sama dengan teori, maka hasil saya salah dong. Tidak. Nah, saya tidak tahu apakah nanti ada perbedaan dengan dosen yang lainnya terkait dengan pembahasan ini, tetapi kalau dari sisi saya, yang memang saya dapatkan ketika saya kuliah adalah ketika kalian menulis suatu pembahasan, ketika kalian penelitian, apabila memang hasilnya tidak sesuai dengan teori, tetapi kalian sudah melakukan dengan benar, step-stepnya itu benar, kalian mengolah datanya dengan benar, kalian mengambil data dengan benar, kalian mengolah data dengan benar, namun ternyata hasilnya berbeda dengan teori, itu tidak akan disalahkan. Seharusnya tidak disalahkan. Kenapa? Justru di situ kita cari, kenapa kok hasilnya berbeda dengan teori? Apa sih yang terjadi di lapang? Anomali apa yang terjadi di lapang sehingga apa yang kita hasilkan itu berbeda dengan teori? Justru itu yang dicari dari suatu penelitian, bukan kita harus selalu sama dengan teori. Berbeda kalau kalian melakukan penelitiannya itu asal-asalan, yang penting dapat data, yang penting penelitiannya selesai, itu beda. Kalau kalian benar-benar melakukan tetapi hasilnya berbeda dengan teori, itu justru akan menjadi kebaruan. Yang melakukan penelitian Anda, yang mengolah Anda, yang tahu terkait dengan penelitian itu punya Anda, itu Anda yang tahu.
Sehingga ketika nanti ada suatu anomali, ada suatu perbedaan, justru itu yang nanti akan digali di pembahasan. Nah, ini yang terakhir adalah ada yang membandingkan, mencocokkan, dan juga menarasikan. Gitu. Itu ya di analisis hasil dan pembahasan. Analisis diperlukan untuk menjelaskan masalah dalam kesimpulan sehingga dihasilkan suatu simpulan. Tahap ini penting karena menjamin akurasi analisis yang diperoleh. Untuk analisis kuantitatif disajikan. Nah, oke, itu sudah diulang-ulang berkali-kali. Nah, untuk analisis hasil itu memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tidak boleh ada subjektivitas dari penulis. Sama sekali tidak boleh. Jadi semua apapun yang kita tulis itu sudah berdasarkan sudah berdasarkan dengan data, sudah berdasarkan apa yang ada di lapak. Nah, itu ya. Sebenarnya untuk apa sih kita menuliskan suatu hasil dan pembahasan? Kan kita punya masalah. Dari masalah itu kan kita punya tujuan. Dari tujuan itu kita sudah menentukan metode untuk menyelesaikan masalah itu. Metode untuk mencapai tujuan dari artikel kita, dari penelitian kita. Nah, disitulah fungsi dari hasil dan pembahasan untuk menjawab, mensinkronkan antara metode dan juga tujuannya. Sehingga nanti di kesimpulan, oh iya hasilnya adalah seperti ini. Maksudnya adalah gitu. Oh ternyata hasilnya sinkron antara si tujuan dan metode. Oh ternyata hasilnya sinkron dengan teorinya. Atau bisa jadi, oh ternyata ada perbedaan nih antara teori dengan hasilnya. Karena apa? Nah itulah untuk menulis simpulannya. Nah ini adalah pembahasan. Seperti yang sudah saya sampaikan, pembahasan juga adalah suatu hal yang bagian yang penting dari suatu karya ilmiah. Karena dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji, kita akan menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, mengelaborasi dalam kata-kata yang sulit-sulit itu. Nah, itu itu yang akan dibahas di pembahasan. Kekurangannya apa, kekurangan dari kalian apa, lalu perbedaan dan segala macam itu dibahas di pembahasan. Nah, ini interpretasinya mengacu pada tujuannya seperti apa. Lalu di sini hasil disintesis, dianalisis, dievaluasi, interpretasi lah semua kegiatan itu ada di pembahasan atau diskusi. Integrasikan interpretasi Anda dengan hasil, formulasi dari sumber lain yang relevan, dan Anda kutip dalam pembahasan. Nah, boleh mengutip, boleh. Saya bilang ya, saya tekankan kembali bahwa di hasil dan pembahasan itu, di pembahasan boleh mengutip. Mengutip itu fungsinya apa? Kalau di tujuan itu mengutip kan kita untuk dasar teori kita, ya kan? Nah, kalau di tinjauan pustaka, itu pengutipan yang kita lakukan bertujuan untuk sebagai dasar teori kita, dasar teori yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Tetapi untuk di pembahasan, pengutipan itu fungsinya apa? Mendukung hasil kita. Baik hasil itu nanti mencocokkan ataupun membandingkan. Jadi memang boleh mengutip. Jadi kita akan membandingkan, seperti yang sudah saya sampaikan, membandingkan yang lama itu hasilnya seperti apa. Lalu yang sudah kita lakukan hasilnya seperti apa. Kok sama? Padahal kalau sama, kenapa bisa sama? Kalau berbeda, kenapa bisa berbeda? Bu, kalau sama mah sama aja. Kenapa harus ada pakai kenapanya loh? Kita melakukan di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di kondisi yang berbeda. Kalau hasilnya sama, apakah memang itu bisa menjadi suatu teori? Itu maksudnya. Kalau hasilnya sama, karena kan kita sekarang mungkin kegiatan itu dilakukannya di musim kemarau, di iklimnya subtropis, mungkin di luar negeri, atau mungkin di daerah yang lebih panas daripada di Madura, atau di daerah yang lebih panas daripada tempat kalian, tapi hasilnya sama. Oh, berarti bisa jadi suatu teori. Sama karena memang apa yang menyebabkan itu sama. Karena memang ini hasilnya memang sudah saklek, atau hasilnya memang sudah sesuai dengan teorinya, bisa jadi teorinya. Lalu kalau berbeda, justru berbeda itu lebih bagus. Ketika saya kuliah dulu, justru yang dicari ketika penelitian itu adalah hasil yang berbeda. Karena di situ nanti akan bisa muncul suatu pengetahuan baru, suatu bahasan baru, bisa jadi muncul juga suatu teori yang baru. Karena kita sudah
melakukan step-step langkah-langkah yang benar, kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan pengolahan data yang benar juga. Ternyata ketika kita interpretasi, ketika kita bahas, hasilnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu yang akan dibahas nanti. Itu yang akan menjadi suatu kebaruan dari artikel Anda. Justru sebenarnya itu yang bagus. Itu yang sebenarnya kita cari. Tapi bukan berarti yang asal-asalan ngambil datanya ya. Tuh. Jadi itu boleh kutipan. Nah, tujuan utama pembahasan menjawab pertanyaan spesifik yang ada di pendahuluan. Jadi kalau paling gampang itu menjawab tujuan. Tujuan yang pertama harus dijawab secara runtut di pembahasan yang pertama. Tuh. Akan memudahkan kalian melakukan eksplorasi, baik itu kesesuaian jawaban spesifik dari teorinya, apakah konsepnya masih relevan. Konsep masih relevan ini maksudnya adalah apakah konsep lama, teori lama yang kalian acu itu masih relevan atau tidak. Ketika kalian sudah bahas, oh ada perbedaan. Apakah bisa jadi seperti itu? Bisa jadi. Contohnya, terkait dengan pemasaran, ilmu pemasaran itu adalah ilmu yang sangat berfluktuatif. Jadi bergantung bagaimana keadaan masyarakat, bergantung bagaimana lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Kita tahu bahwa yang namanya pemasaran sekarang sudah beralih kepada pemasaran di online atau secara daring, ya kan? Bukan lagi pemasaran-pemasaran yang mengandalkan hanya sekedar word of mouth. Justru sekarang atau word of mouth itu adalah kayak testimoni lah ya. Justru sekarang kadang pemasaran itu bergantung pada jempol kalian semua. Hasil foto kalian sampaikan di sosial media, diketik, nah itu. Jadi bukan lagi hasil testimoni suatu produk itu bukan lagi bergantung dari apa yang disampaikan orang, tetapi bergantung pada apa yang dituliskan oleh orang. Dan pemasaran sendiri pun sekarang lebih efektif, itu kita melakukan pemasaran juga dalam bentuk online. Nah, teori-teori seperti itulah yang menjadi suatu kebaruan. Apakah masih diperlukan nggak sih display di toko? Masih perlu nggak sih sebuah toko fisik? Nah, karena kan kalau kita membahas terkait dengan pemasaran, ada yang namanya bauran pemasaran, ada yang namanya place atau tempat. Tempat ini berkaitan dengan tempat penjualan ataupun tempat distribusi. Kalau semua penjualan itu sudah dilakukan secara online melalui suatu marketplace, apakah masih diperlukan yang namanya toko secara fisik? Contohnya kayak kalian yang mungkin sudah jualan, kalian banyak yang jadi dropshipper ya, ataupun yang jadi reseller. Nah, kalau jadi reseller masih harus nimbun barang. Kalian dropshipper. Nah, beda. Kalian pasti kalau yang mangguk-mangguk, yang senyum pasti tahu bedanya reseller dan dropshipper. Nah, itu akan menjadi suatu teori yang baru. Apakah memang masih dibutuhkan nggak place? Nah, itulah tujuan dari pembahasan ya, mengeksplorasi lebih lanjut, mengeksplorasi dari suatu teori apakah teori itu masih relevan atau tidak dengan dunia yang sekarang. Lalu untuk pembahasan itu harus argumentatif, harus logis dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, akhir dari artikel kalian adalah ketika kalian sudah menuliskan suatu simpulan. Itu bahagia banget itu. Jadi kalian dari mengerjakan pendahuluan, menentukan masalahnya apa, menuliskan tujuan, lalu selanjutnya kalian nanti menentukan teori apa yang mendukung atau teori yang bisa menjadikan acuan kalian dalam melakukan penelitian, metode apa yang kalian gunakan untuk menjawab tujuan itu, lalu kalian menuliskan hasil dan pembahasannya, berargumentasi di situ, mengevaluasi, mengelaborasi, lalu selanjutnya yang terakhir adalah kalian menuliskan simpulan. Nah, memang simpulan itu mirip dengan abstraksi, tetapi dalam penulisan kesimpulan ada berbagai cara. Ada yang menuliskan kesimpulan itu dalam bentuk suatu paragraf, tetapi pembaca biasanya lebih suka kalau ini dalam bentuknya hasil penelitian ya. Kalau bentuknya artikel ilmiah, bahkan di artikel ilmiah pun biasanya pembaca memang lebih suka kesimpulan dalam bentuk poin-poin yang penting. Jadi tidak dinarasikan. Kenapa kok gitu? Karena ketika kita membuat kesimpulan dalam bentuk poin, itu kan sudah langsung inti-intinya. Inti dari tujuan itu kan terjawab. Jadi simpulan ini harus nanti sinkron lagi dengan tujuan.
Tujuan pertama tujuan pertama kalian apa sih dalam penelitian? Nah, itu kan dijawab. Di simpulan itu adalah membahas terkait dengan hasil dari tujuan utama itu aja, Pak. Tujuan pertama apa? Hasil dari tujuan kedua apa? Hasil dari tujuan ketiga apa? Itulah simpulan. Jadi memang orang lebih suka melihat atau membaca simpulan dalam bentuk poin dibandingkan narasi. Tapi bukan berarti kalian tidak diizinkan untuk membuat simpulan dalam bentuk narasi. Menjawab pertanyaan penelitian, jelas. Kalau simpulan kalian tidak menjawab pertanyaan penelitian, itu berarti artikel kalian salah. Harus konsisten dengan analisis permasalahan, maksudnya konsisten bagaimana? Kalian punya tujuannya A, akan dijawab dengan metode A. Lalu hasilnya adalah A. Nanti di simpulan itu juga hasilnya harus sama dengan diskusi kalian. Jadi antara tujuan, metode, hasil dan pembahasan, lalu simpulan itu adalah suatu garis lurus. Jadi ketika pembaca membaca itu adalah runtut gitu. Jadi ketika pembaca membaca halaman awal pendahuluan, oh tujuannya adalah ini. Lalu bukalah lagi, oh metodenya untuk menjawab tujuan itu seperti ini. Dibukalah pembahasan, oh hasilnya ternyata seperti ini. Di simpulan itulah yang harus sama. Itu harus sama semuanya. Kalau simpulannya berbeda dengan tujuan, dengan hasil pembahasan, nah itu perlu dipertanyakan. Kalian sebenarnya melakukan atau tidak? Pernyataannya tegas dalam artian pernyataannya sudah tidak bisa didebat lagi. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Seperti contoh, mungkin hasilnya akan, kemungkinan. Nah, kata-kata ambigu-ambigu yang memunculkan suatu argumen itu tidak boleh ada di simpulan. Oke, itu ya. Simpulan hanya berlaku untuk populasi, tempat, atau subjek tertentu. Karena memang simpulan itu harus konsisten, harus sesuai dengan tujuan dan pembahasan. Nah, saran. Apakah saran itu harus selalu ada? Di sini tidak harus selalu ada. Namun, memang di setiap artikel ilmiah, saran itu selalu ada. Baik kalian nanti di tugas akhir, deskripsi, maupun di artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, dalam bentuk hasil laporan penelitian, itu saran harus selalu ada. Kenapa? Karena pada dasarnya saran ini bukan hanya berkaitan dengan kelanjutan dari penelitian kalian, tetapi saran ini adalah merupakan suatu yang namanya implikasi kebijakan. Maksudnya implikasi kebijakan apa? Tidak semua artikel ilmiah, tidak semua hasil laporan penelitian itu memiliki namanya implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan itu adalah suatu akibat dari hasil penelitian kalian. Nah, biasanya di implikasi kebijakan ini itu yang nanti akan menjadi saran. Karena tidak semua artikel ada yang namanya implikasi kebijakan, makanya di setiap artikel itu harus ada saran. Saran ini dibuat berdasarkan hasil dan pembahasan. Kenapa? Iya, karena nanti saran ini akan berkaitan dengan stakeholder yang ada dalam penelitian kalian dan berkaitan pula dengan progres atau penelitian yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga ada kemajuan. Penelitian yang dilakukan tuh nggak itu-itu aja. Sehingga tidak ada kesamaan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Ada kebaruan, ada novelty. Nah, disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi. Nah, kalau tadi di simpulan itu tidak boleh ada yang namanya kemungkinan, kalimat-kalimat ambigu ataupun dalam bentuk pendapat. Nah, karena kan di kesimpulan itu adalah suatu kalimat yang tegas. Nah, kalau di saran itu boleh ada dalam kalimat dalam bentuk kemungkinan. Kenapa ya? Kita kan hanya menyarankan saja. Kedepannya itu seharusnya seperti apa? Kebijakan yang memang harusnya disusun seperti apa? Akibat dari penelitian ini jika tidak dilakukan itu bagaimana? Sehingga apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu boleh ada terkait dengan kemungkinan. Nah, itu ya pernyataan operasional. Maksudnya operasional ketika kalian menuliskan saran itu bisa dilakukan. Jadi bukan teoritis sarannya. Saran itu tidak boleh sebenarnya kalau menuliskan saran itu tidak boleh teoritis, tetapi harus aplikatif. Nah, maksudnya itu ya, hendaknya operasional itu harus aplikatif, bisa diterapkan.
Oke, thank you. Ada yang mau ditanyakan terkait hasil dan pembahasan sebelum nanti saya akan sedikit flashback materi kalian materi kalian yang lainnya. Bukan materi kalian yang lain, sorry. Materi kalian yang sudah dibahas tadi. Oke, bisa di kolom chat, monggo silahkan. Jika tidak ada, apakah ada yang mau bertanya terkait UAS-nya? Mungkin, ya kan? Atau sebelum saya mau mereview. Tapi jangan tanya soal UAS-nya. Beda itu ya. Pasti saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Misalkan kita tuh mau artikel ilmiah ya, Bu. Nah, kita itu tidak melakukan penelitian langsung di lapangannya, tapi menggunakan data-data pemerintah yang ada. Nah, itu apakah boleh, Bu? Atau bagaimana? Oke, terima kasih Ririn. Oke, jadi penelitian itu memang ada dua ya. Penelitian secara primer dengan data primer dan penelitian dengan data sekunder. Data sekunder itu bisa dari data-data yang seperti Ririn sampaikan tadi, mungkin dari web-web atau mungkin dari studi kasus. Boleh nggak sih Bu seperti itu? Boleh. Silahkan. Nah, untuk data primer, yang perlu yang saya tekankan di sini, ketika saya kuliah dulu, saya melakukan 2 macam penelitian. Yang satunya penelitian dengan data primer dan yang satunya penelitian dengan data sekunder. Kalau data primer itu adalah penelitian data primer itu adalah ketika kalian melakukan penelitian, kalian turun lapang. Kalian cari datanya sendiri. Seperti kalian wawancara, kalian survei. Nah, itu adalah data-data penelitian terkait dengan data primer. Biasanya, kalau penelitian dengan data primer itu lebih disukai. Kenapa? Karena apa yang ada di lapang itu all you know. Kalian yang tahu. Almost 100% itu kalian yang tahu. Kita nggak tahu sebagai pembaca. Jadi kalian bisa berargumen lebih banyak di sana. Bagaimana dengan tapi kekurangan dari penelitian data primer itu adalah lebih banyak memakan waktu. Ya, penelitian data primer itu lebih banyak memakan waktu dan juga baik itu dari tenaga maupun biaya. Dan biasanya juga terkait dengan keutuhan datanya juga belum tentu gitu ya. Kalau di data sekunder, penelitian data sekunder bagaimana? Kalau kita hanya berstudi kasus. Penelitian dengan data sekunder itu tidak bisa dibilang lebih mudah, tidak ada yang lebih mudah ya antara data primer dan sekunder. Hanya saja yang bisa saya sampaikan adalah kalau penelitian data sekunder, data itu sudah ada, jadi kalian lebih menghemat waktu dan juga tenaga, karena datanya itu bisa kalian cari kapan saja. Kalian nggak harus turun lapang. Tetapi effort kalian juga harus lebih besar. Kenapa? Kalian harus apa namanya? Kalian itu harus literasi bacanya harus lebih banyak. Karena apa? Karena kalian tidak mengalami sendiri. Sehingga literasi baca kalian untuk data penelitian sekunder itu harus lebih banyak. Bedanya di situ. Tapi boleh Bu? Kita kan nggak mengalami sendiri. Boleh. Tetapi literasi bacanya harus lebih banyak. Jadi kalau seumpamanya analoginya kalau yang primer hanya membutuhkan 10 jurnal, kalau yang sekunder itu harus mungkin lebih banyak lagi. Jadi setiap data yang kita dapat, kenapa kok ini turun, kita harus nyari di internet, kita harus nyari lagi, kenapa sih kok data ini bisa turun? Tahun sekian itu terjadi apa? Itu yang terjadi ketika saya melakukan perbedaan ketika saya melakukan skripsi dan tesis. Ketika saya melakukan skripsi, itu data adalah data primer. Jadi saya turun lapang sendiri, saya wawancara ke petani. Tadi yang terkait dengan buah naga itu adalah skripsi saya, itu saya tahu semuanya. Nah, karena apa? Karena saya mengalami sendiri. Tapi untuk tesis saya mengambil data dari tesis saya sama sekali tidak turun lapang. Jadi turun lapang saya hanya ke Kementerian Pertanian dan BPS saja untuk ngambil untuk ngambil data dalam bentuk soft file-nya. Tapi saya nggak capek-capek untuk panas-panasan, segala macam, nanya-nanya ke petani, enggak. Tetapi effort saya harus lebih banyak. Kenapa? Saya harus lebih banyak membaca. Semuanya, tahun 1992 terjadi penurunan produksi daging sapi. Lah ini kenapa kok produksinya turun tuh kenapa? Nah itu ya Mbak. Jadi boleh kok kalau seandainya kalian tidak mengalami sendiri,
Boleh, boleh, tetapi literasi bacanya harus lebih banyak. Karena ketika di pembahasan seperti yang saya bilang kan kita harus tetap harus ada yang namanya kutipan. Kita harus membandingkan dengan hasil yang lama. Nah itu, effortnya lebih banyak di situ. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya Ibu mau ingin tanya. Iya, silahkan. Maaf ya Ibu, sebelumnya saya tidak on cam. Ya, yang penting ada suaranya, Mbak. Jadi saya menanyakan tadi Ibu bilang ada penelitian yang dengan wawancara ya Bu. Nah itu kalau misalnya kita wawancara misalnya lebih dari satu petani dan dengan usaha tani yang sama, itu kan hasil pendapat dari setiap petani itu beda. Apakah itu akan mempengaruhi hasil penelitian kita atau bagaimana Ibu? Oke, nah sama-sama Mbak Dinda. Oke, hasil dari setiap petani itu kan berbeda Bu, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuan kalian adalah melihat semuanya membandingkan pendapatan antar satu petani dengan petani lainnya, ya nggak masalah berbeda. Tapi akan apa ya istilahnya? Kalau hasilnya berbeda, lalu kita membahasnya seperti apa? Pertama, kita bisa mengambil rata-rata. Dalam artian, kalau memang itu bergantung dari tujuannya ya Mbak, kembali lagi itu dari tujuannya. Bisa mengambil dari rata-rata, semuanya kita melihat bahwa pendapatan, kita ingin melihat bahwa adanya pengolahan itu mempengaruhi pendapatan petani, yang mana adanya pengolahan itu bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi Bu, pendapatan setiap petani yang kita tanya itu beda-beda. Terus kita membahasnya bagaimana? Nah, membahasnya pertama kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan rata-rata. Jadi kita rata-rata semuanya. Mungkin kita akan mewawancarai sekitar tenang aja Mbak, kalau kalian skripsi, petaninya nggak cuma 2, bisa sampai 10, 50, bahkan 100 petani juga bisa. Pendekatannya bisa pakai rata-rata tadi. Jadi kita rata-rata semua pendapatannya. Boleh, boleh. Jadi nanti dalam hasilnya, silakan hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Jadi setiap petani itu pendapatannya berapa, lalu di bawah ada yang namanya rata-rata pendapatan. Nah, rata-rata pendapatan itulah yang nanti kalian bahas. Jadi mungkin nanti rata-rata pendapatan ketika komoditas itu diolah dan ketika komoditas itu tidak diolah. Nah, kalian rata-ratakan, lalu kalian bandingkan. Oh, ternyata kalau diolah itu ada peningkatan pendapatan sekian persen. Itu membahasnya seperti itu. Atau kalian mau effort lebih banyak lagi, kalian membahas per petaninya. Kalau petani kalian cuma 10, nggak apa-apa. Tapi kalau petani kalian sampai 100, itu bisa jadi artikel kalian bisa sampai beratus-ratus halaman. Nah, kalau petaninya cuma 10, pendekatannya boleh di rata-rata, boleh seperti yang saya tadi, itu ambil gampangnya ya pendekatan saya. Effortnya lebih sedikit. Boleh juga per petani. Jadi kita akan melihat karakteristik petaninya. Ketika kita mewawancarai petani, itu kan tidak hanya sekedar kita melihat bahwa Bapak pendapatannya berapa. Nah, kita juga mewawancarai terkait usia Bapak berapa, aset-asetnya apa, pekerjanya bagaimana, biaya-biaya dan segala macam, sehingga akan mempengaruhi pendapatan. Nah, itu tadi nanti yang dibahas. Oh, ternyata kalau yang petani A pendapatannya sekian ratus ribu karena dia ini faktornya. Yang B itu berbeda dengan yang A karena memang lahannya lebih banyak atau lahannya lebih sempit, jadi biaya produksinya lebih tinggi. Jadi tergantung dari penulisnya. Boleh didekati dengan cara average-nya, boleh secara holistik ya, secara keseluruhan. Nah, boleh didekati dengan per sampelnya. Gitu. Jadi tidak ada yang saklek dong Bu harus gini. Enggak, karena memang itu tergantung dari penulis. Balik lagi ke tujuan. Apakah di tujuan itu kita membandingkan per petaninya, per sampelnya, ataukah di tujuan itu kita hanya melihat perbedaan dari pendapatannya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kalian menuliskan tujuan, itu harus hati-hati. Jangan-jangan kalian menuliskan tujuannya itu adalah tujuan membandingkan sampelnya, bukan membandingkan dari apa yang hasil akhirnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oke, Anissa silahkan. Kan di bagian sasaran itu kadang ada sasaran bagi penulis, sasaran, iya, saran bukan sasaran, saran bagi penulis, saran bagi pemerintah. Nah itu yang menentukan itu siapa Ibu? Apa penulisnya sendiri atau sesuai dengan tujuan yang dibuat atau gimana? Oke,
Untuk saran, itu kan ada saran terkait, ada saran buat pemerintah, saran buat lembaga pendidikan, saran buat penulis. Nah, biasanya kalau saran itu memang jarang sekali kita menuliskan saran untuk penulis. Ngapain ente nulis saran untuk penulis? Itu kita yang nulis. Jadi saran untuk penulis itu mending dihapuskan, ya. Kalau masih yang ada di proposal ya sudah lah ya. Nanti ketika kalian menuliskan proposal yang lainnya atau kalian menuliskan suatu artikel ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah, tolong jangan ada saran untuk penulis. Boleh saran untuk penulis, tapi bukan buat diri kita. Ya, saran penulis yang ada di situ itu bukan buat diri kita. Bukan buat diri kita sebagai penulis, tetapi untuk penulis selanjutnya yang akan melanjutkan atau yang akan melakukan penelitian yang mungkin topiknya sama. Karena saran itu yang membuat adalah kita penulis. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari bisikan-bisikan surgawi ataupun yang lainnya. Saran itu kita yang membuat, baik itu saran untuk institusi, saran untuk masyarakat, saran untuk pemerintah, itu kita yang menentukan. Ada subjektivitas di saran, Bu. Iya, ada subjektivitas. Tetapi subjektivitas itu harus ditekan dengan apa? Dengan konsisten sesuai dengan hasil dan pembahasan kalian. Jadi contohnya, kalau kalian seumpamanya kalian membuat suatu karya tulis ilmiah terkait dengan penggunaan pembuatan hand sanitizer, penggunaan pupuk kompos, penggunaan pupuk dari kotoran sapi. Sarannya adalah masyarakat harus menggunakan pupuk dari kotoran sapi lebih banyak karena apa? Itu boleh. Jadi masyarakat itu harus dipaksa, boleh nggak kita masyarakat harus dipaksa untuk menggunakan pupuk ini karena ini, boleh nggak saran seperti itu? Boleh, asalkan di pembahasan ada, ya di pembahasan tuh ada. Kenapa? Oh, karena nanti terkait dengan kelestarian lingkungan, jadi tanah nggak gampang keras, atau mungkin bisa jadi lebih subur, 2 kali lebih subur dibandingkan pupuk-pupuk kimia, itu boleh. Ya, jadi memang saran itu dari kita. Kita boleh mensyaratkan ke pemerintah nggak? Boleh, gitu loh. Tapi kalau pemerintah juga hati-hati gitu ya. Jangan ada kalimat-kalimat yang kontradiksi maupun kalimat-kalimat yang menjurus ke yang menyalahkan atau segala macam. Tetap harus ke pembahasan. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Anissa. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Nanti saya nanya bingung. Oke. Kirim. Bu, tanya Bu. Ya, silahkan. Teknis UASnya gimana ya Bu? Terus waktu pengerjaan itu berapa lama? Kalau boleh tahu, terima kasih. Sama-sama. Bentar. Untuk UAS, nah UAS kalian itu kan tanggal 18 Januari ya. Untuk BMI semuanya tanggal 18 Januari. Nanti, bentar, kalender saya mana? Oh itu dia kalender saya. Tanggal 18 Januari, jadwal UTS-nya emang belum keluar ya? Sudah ya. Alhamdulillah. Oke, untuk BMI tidak ada perubahan, tetap tanggal 18, tapi untuk yang PIP nanti ada perubahan. Untuk yang BMI itu tetap tanggal 18, lalu Bu, gimana? Kan take home. Nah, pengerjaannya, soal itu nanti akan saya share tanggal 18, pengerjaannya akan selama sekitar 3 hari. Nanti bisa maju, bisa mundur ya. Nggak bisa mundur, bisa maju. Tergantung dari soal yang saya buat. Tapi saya tidak akan meminta kalian untuk mengerjakan soal kurang dari 3 hari. Nah, karena kan waktu UAS itu kan dari tanggal 11 sampai tanggal 22 Januari, BMI sendiri tanggal 18, deadline-nya pasti tidak akan lebih dari tanggal 22 Januari. Nanti akan ada form-nya, form pengumpulan. Nanti form pengumpulan itu akan saya share ke komtingnya masing-masing. Kalau kelas A itu bentar, saya lupa, Nabila sama Nurul ya. Saya Nabila yang kelas apa Nabila ya? Tulisannya sini Nurul. Ya, di Nurul di kelas A, Nabila di kelas B, dan juga Alfi di kelas C. Nanti untuk formnya akan di-share di
akan saya share ke Komtingnya. Nah, nanti sekaligus juga kalau kalian upload itu bukan berarti kalian ngupload suka-suka. Tanggal 22 berarti sampai tanggal jam 23.59, Bu. Ya, enggak juga ya. Nanti di situ juga akan ada terkait dengan batas pengumpulannya kapan, jamnya ya, lebih ke jamnya dan format dari penamaan filenya seperti apa, format filenya seperti apa, itu akan dibahas, akan ada di soal. Semuanya akan ada di soal. Tapi tidak akan antara tanggal 15 atau tanggal 18 soal akan saya share, dan deadline-nya tidak akan lebih dari tanggal 22 Januari. Bisa kurang, tapi tidak akan lebih dari 22 Januari. Gitu, Mas Alfi. Tenang aja, saya lihat kok soal UTS kalian. Soal UTS saya tidak akan lebih susah dari itu. Tidak akan lebih susah, tidak akan sesusah itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ibu. Ya. Mau tanya, kalau di hasil kita masih mencantumkan opini tuh bagaimana? Oke. Kalau di hasil kita masih mencantumkan opini, bagaimana, Bu? Tidak boleh, di hasil itu tidak boleh ada opini sama sekali. Boleh ada tinjauan pustaka, tetapi tidak boleh ada opini. Kalau masih ada opini bagaimana, Bu? Biasanya kalian kalau untuk laporan hasil penelitian, biasanya kalau yang skripsi dan segala macam akan tertolak yang seperti itu, Mbak. Akan harus diperbaiki. Kalau artikelnya diterbitkan, maka itu tetap itu harus diperbaiki juga. Jadi akan ada koreksi. Tidak akan layak untuk diterbitkan, tidak akan layak untuk tidak dalam, walaupun skripsi tidak diterbitkan secara online, tapi kan skripsi kalian akan dibaca ya, dalam artian diterbitkan atau dibaca orang banyak, biasanya harus ada revisi di situ. Saklek di hasil dan pembahasan tidak boleh ada opini. Begitu. Opini silakan diletakkan di pendahuluan, itu boleh kalian letakkan di saran. Kalau kalian di hasil dan pembahasan itu kalian kalian menulis itu sudah murni hasil dari tulisan kalian. Jadi opini, kalimat-kalimat opini menurut pendapat penulis gitu-gitu itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi memang tidak boleh ada opini dari kalian sama sekali. Gimana sih maksudnya opini itu gini ya, kalau kalian penelitian primer itu kan kalian menceritakan apa yang terjadi di lapang. Ini biasanya kalau opini ini terkait dengan penelitian primer itu apa yang terjadi di lapang. Jadi kalian tidak memasukkan pendapat kalian, tapi kalian menceritakan. Sama kalau kayak biasanya kalau kalian gibah gitu lah, gimana sih? Kalau gibah ada opini ya, sorry. Kalau itu ada opini. Kayak kalian cerita, itu loh, kemarin ada kecelakaan ini sama ini. Nah, itu yang fakta di lapang itu loh yang kalian ceritakan, tapi tidak ditambahkan dengan pendapat kalian. Oh, kayaknya itu kecelakaannya itu karena ini. Nah, itu kalian kan nggak tahu ya kejadiannya seperti apa. Tapi kalian tahu ada kecelakaan antara A dengan B. Nah, itu yang kalian sampaikan. Contohnya lagi, kalau di saya itu terkait dengan kayak saya penelitian terkait dengan kelayakan bisnis dari buah naga tentang pasar. Nah, pasarnya di mana aja sih? Pasar yang dijangkau untuk buah naga ini adalah di daerah Sumeneb, di daerah Pamekasan. Tapi kita tidak boleh menyampaikan di daerah, bisa jadi juga di daerah Sampang dan Bangkalan sehingga menjangkau seluruh Madura. Nggak boleh seperti itu. Karena memang apa? Karena memang pasarnya hanya di 2 kabupaten, Sumeneb dan Pamekasan. Nah, jadi tidak boleh memasukkan unsur-unsur seperti itu. Contohnya lagi, pupuk dari kotoran sapi ini lebih bagus digunakan pada komoditas A. Emang kalian fokus di komoditas A saja? Enggak kan? Nah, jadi kalian pemilihan komoditas kalian itu berdasarkan apa? Semuanya, oh Bu, saya menggunakan komoditas padi. Komoditas padi untuk mencoba apakah pupuk dari kotoran sapi ini bisa meningkatkan produktivitas dari padi itu. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa pupuk dari kotoran sapi ini bisa meningkatkan produktivitas padi sebanyak 5% dari pupuk
kimia pada umumnya, sehingga kesimpulannya pupuk ini bisa digunakan untuk komoditas lainnya. Itu nggak boleh. Jadi kalian fokusnya hanya di padi saja. Gitu loh. Kenapa? Karena memang hasilnya hanya di padi. Kalau seandainya kalian memasukkan opini seperti itu, masukkannya nanti di saran. Bisa jadi, kenapa? Bisa jadi pupuk ini bisa digunakan untuk komoditas lain yang sejenis dengan padi. Sejenus, nggak mungkin spesies ya, sejenus, sefamili dengan padi. Itu boleh. Itu ya maksudnya dari opini tadi itu. Jadi memang hasil dan pembahasan itu pure hasil kalian, murni hasil kalian dari penelitian kalian. Komoditas-komoditasnya. Contohnya lagi kayak mungkin ada pupuk dari cangkang telur untuk cabai. Ya hanya cabai saja nanti hasilnya. Nggak boleh kita membahas terkait komoditas lain selain cabai. Karena yang menjadi sampel kita untuk dibelikan pupuk itu adalah cabai. Itu. Hand sanitizer lidah buaya. Oh, hand sanitizer lidah buaya ini untuk masyarakat hand sanitizer dari lidah buaya. Ya berarti hasilnya adalah terkait dengan efektivitas hand sanitizer lidah buaya itu tadi. Kita nggak boleh tidak boleh membahas terkait efektivitas hand sanitizer lainnya. Kalau membandingkan boleh, tetapi itu harus sudah dilakukan penelitian. Jadi bukan berarti dari pendapat kita. Jadi kita membandingkan hand sanitizer lidah buaya itu dengan hand sanitizer lain yang memang hand sanitizer lain ini juga sudah diteliti. Itu ya Mbak Zahrina. Oke, ada lagi kah? Ibu saya. Ya, silakan. Kan kadang di artikel itu ada di pembahasannya itu kayak cuman membahas apa yang ada di tabel. Jadi kayak tabel tapi dideskripsikan gitu tuh, Bu. Itu boleh nggak sih bukan kayak gitu? Jadi nanti kita jelasinnya cuma di kesimpulan gitu tuh, Bu. Jadi di pembahasannya cuma bahas tabel gitu tuh, Bu. Boleh nggak? Ya. Ya, ada memang yang seperti itu, karena terkait dengan jurnal itu bergantung dari reviewernya. Kalau memang reviewernya tidak, tidak memberikan revisi terkait dengan itu tidak masalah, gitu loh. Jadi, iya. Jadi kalau kalian semuanya, Bu, ada nih artikel yang ribet banget bacanya, gitu. Hasilnya itu, hasil dan pembahasannya beda, gitu. Dalam artian, kita menginterpretasikan, bukan mendeskripsikan. Kalau yang tadi itu kan mendeskripsikan ya, mendeskripsikan tabel. Tapi ada juga artikel yang hanya mendeskripsikan tabel. Nanti hasilnya langsung di kesimpulan. Jadi saya harus menyocokin lagi, Bu, antara hasil lalu sama kesimpulan. Cocok atau enggak. Itu boleh nggak sih, Bu? Boleh. Karena apa? Karena tergantung dari reviewer. Kalau kita berbicara terkait dengan artikel ilmiah yang dipublish, itu memang tergantung reviewernya. Analoginya adalah kalau kalian itu tergantung apa? Tergantung dari dosen kalian yang ngoreksi. Nah, itu gitu loh. Tetapi memang ada banyak mazhabnya. Contohnya mazhabnya adalah kalau tabel itu memang tidak harus dideskripsikan, harus diinterpretasi. Maksudnya diinterpretasi, kira-kira dari tabel itu ada memang yang istilahnya mazhabnya yang frontal seperti itu. Jadi memang ada reviewer ataupun dosen yang nggak mau gitu. Dalam artian deskripsi tabel itu anak SMA juga bisa loh, ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang ya sudahlah, yang penting ya emang itu yang harus dibaca di tabel memang seperti itu, ya nggak apa-apa. Nah, bagi yang kita menyikapi bagaimana, Bu, kalau yang seandainya nggak mau deskripsi gimana? Berarti dari tabel itu yang seperti yang pernah saya bahas adalah kira-kira dari tabel itu yang bisa kita ambil apa sih interpretasinya gitu. Jadi yang nggak ada di tabel itu justru yang kita cari gitu. Kalau di tabel itu adanya luas lahan produksi, nah yang nggak ada di tabel produktivitas, ya berarti kita harus membahas terkait produktivitasnya. Kalau di tabel itu nggak ada mungkin terkait dengan rata-rata, kenaikan, penurunan, ya berarti itu yang harus kita bahas. Boleh nggak, tadi seperti pertanyaan Anissa, boleh nggak sih, Bu, sebenarnya? Kalau saya bilang tidak membolehkan itu tidak mungkin, karena memang ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari penulisnya, bukan penulisnya, tergantung dari reviewer kalian, tergantung dari pemeriksa yang artikel kalian. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Wah, tidak terasa. Ternyata ini pertemuan terakhir. Kita itu sudah membahas terkait, semoga PPT-nya tersimpan ya. Nanti akan saya share lagi deh PPT-nya akan saya jadikan satu semua PPT dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, dan juga 14. Akan saya share jadi satu, karena saya itu baru megang kalian tuh pertemuan 9 ya. Iya, pertemuan 9. Jadi pertemuan pertamanya masih dengan Pak Andri. Di pertemuan 9 kita membahas terkait dengan gaya penulisan karya ilmiah, terkait dengan apa, prinsip penulisan, ejaan, spasi, paragraf, kata depan. Nah, ini nanti gimana penilaiannya? Nah, hubungannya apa? Di pertemuan 10 kita membahas terkait dengan proposal kalian ya, proposal kalian yang akan diajukan. Nah, di pertemuan 11 kita membahas terkait dengan kajian pustaka dan kerangka teoritis. Jadi, bagaimana sih membuat kajian pustaka, lalu fungsi kajian pustaka itu apa? Nah, kajian pustaka itu bisa dibuat dalam bentuk narasi, bisa juga dibuat dalam bentuk tabel. Nanti kalian akan membuat dua jenis kajian pustaka, yaitu dalam bentuk narasi, yang nanti penilaiannya itu berhubungan dengan gaya penulisan karya ilmiah, yaitu dalam bagian apa? Dalam bagian kutipan. Jadi kalian membuat dua macam tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustaka dalam bentuk narasi, yang mana dalam bentuk narasi berarti kalian harus mematuhi aturan-aturan kutipan, apakah kalian akan mengutip secara langsung ataupun mengutip secara tidak langsung. Kalau mengutip secara langsung, itu kan ada aturannya. Ada yang kalau lebih dari 3 baris, maka dia masuk dalam bacaan. Hanya saja fontnya berbeda atau apa yang berbeda di situ. Nanti kan ada di slide ya, dipelajari. Lalu ada juga yang mengutip lebih dari 3 baris atau lebih dari 5 baris, maka mereka harus masuk di paragraf yang berbeda. Fontnya, jaraknya juga harus berbeda. Nah, itu yang akan menjadi salah satu penilaian. Yang kedua adalah terkait dengan membuat tinjauan pustaka dalam bentuk tabel. Gimana sih kalian membuat tinjauan pustaka dalam bentuk tabel? Apa saja? Contohnya akan saya buatkan tabelnya. Format tabelnya terkait dengan nanti nama penulisnya, jurnalnya, link dari jurnal itu sendiri, metode yang digunakan, tujuannya, hasil dan pembahasannya seperti apa, lalu kaitan antar jurnal dengan jurnal yang lainnya, apakah saling berhubungan ataupun saling mematahkan pendapat antar satu dengan yang lainnya. Itu untuk yang kajian pustaka. Lalu di pertemuan ke-12 kita membuat ringkasan dan juga abstrak. Nah, nanti kalian juga akan membuat suatu ringkasan dan juga abstrak. Beda ya antara ringkasan dan abstrak. Kalau ringkasan berarti kalian harus mengerti dan harus paham isinya. Isi dari artikel atau isi dari skripsi atau laporan hasil penelitian. Kenapa? Karena dari ringkasan itu menggunakan bahasa kalian sendiri, bukan pendapat ya, bukan pendapat, tapi bahasa kalian sendiri. Setiap penulis itu mempunyai gaya penulisan masing-masing, karena yang ada di otak kita pun juga itu berbeda-beda. Sehingga cara menulis saya itu akan berbeda dengan cara menulisnya Erina, atau mungkin akan berbeda dengan cara penulisannya Alfi, cara penulisannya Calvin, atau cara penulisannya Anissa. Ataupun nanti Ririn akan berbeda dengan Siti, akan berbeda dengan Putri, akan berbeda dengan Desta. Nah, itu akan berbeda. Jadi setiap karena berbeda pikiran, itu akan berbeda juga cara menulis ringkasan, walaupun jurnal ataupun yang acuannya sama. Nah, walaupun acuannya sama. Jadi, ringkasan itu kalian harus paham sekali isinya apa, lalu kalian harus menuliskan lagi dengan bahasa kalian dengan urutan yang sama dengan yang artikel yang kalian aju. Berbeda dengan abstrak. Kalau abstrak itu bisa ngambil-ngambil. Di pendahuluan ngambil aja kalimat apa sih yang penting, tujuannya apa yang penting, metodenya apa yang penting. Nah, udah tuh numpuk jadi satu, kalian lihat maksimal ada berapa kata, baru kalian atur. Oh, diksi-diksi yang perlu apa, kalimat atau kata-kata yang perlu ditambahkan, yang perlu dihilangkan apa, kalian hitung berapa kata, lebih atau kurang. Nah, itu ya, itu kalau abstrak dan ringkasan di situ. Lalu selanjutnya terkait dengan penyajian data dan informasi. Nah, bagaimana sih kita menyajikan data? Sama seperti tadi yang ditanyakan oleh Anissa, boleh nggak sih Bu ada tabel kita cuma deskripsi? Nah, itu terkait dengan penyajian data dan informasi. Ada yang memang membolehkan terkait dengan data itu
istilahnya, data itu boleh dideskripsikan saja, tetapi ada juga yang menginginkan data itu dianalisis, dievaluasi, maupun dielaborasi lagi. Jadi, data itu diinterpretasikan, bukan hanya dideskripsikan. Nah, itu terkait dengan UAS kalian. Nah, nanti penilaiannya apa? Penilaian kalian itu terkait dengan gaya penulisannya. Jadi, nanti terkait mungkin bagaimana sih ejaan yang kalian gunakan, apakah sesuai jika ada ungkapan-ungkapan asing atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah, apakah sudah benar dicetak miring, lalu pemenggalan katanya benar atau tidak, bagaimana kata depan yang kalian gunakan, diksi terutama yang kalian gunakan, apakah diksinya sudah benar atau belum. Dan yang paling penting adalah terkait dengan kesalahan eja atau typo lah ya yang sering kita ini, jangankan saya mah sering typo, jangankan sering typo, kemarin saya udah 2 kali salah ngirim nih ya, broadcast message ke komting kalian, ngantuk kayaknya saya ngirim itu, terkait dengan kesalahan penulisan dan juga terkait dengan plagiasi. Nah, nanti akan ada cek plagiasinya juga ya. Karena apa? Karena nanti itu kan kalian akan membuat suatu tinpus dan kalian akan membuat suatu ringkasan. Nah, itu akan dicek plagiasinya. Nanti batas plagiasinya bagaimana, Bu? Nah, itu ada semuanya nanti di soal. Setiap informasi ada di soal. Gitu ya. Itu flashback kita selama 1 semester. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, akan saya tutup perkuliahan BMI semester ini. Hore! Ada emoticon tepuk tangan nggak sih? Oh, ada. Hore! Saya tepuk tangan. Ya, terima kasih atas terima kasih atas kerjasamanya selama UAS, selama 1 semester. Semoga hasil kalian nanti memuaskan. Ya, seperti biasa ya, nanti kalau belum batas waktunya akan saya usahakan untuk mengeluarkan nilai kalian. Saya masih ada hutang 1 nilai dengan kalian, yaitu nilai terbaik ada. Ya. Oh, enggak sih, enggak ada. Oh, ada. Insya Allah akan saya keluarkan nilainya. Jadi bisa kalian tanyakan. Tapi kalau yang nilai UAS ya, kalau nilai UTS jangan nanya sama saya ya. Nilai UAS akan saya keluarkan, kalau UTS itu beda lagi. Ya, terima kasih selama UAS ini sudah mau menemani saya, baik itu di perkuliahan secara sinkronus maupun asinkronus. Saya minta maaf jika ada kurang-kurangnya, jika masih ada yang ya baik salah ucap maupun salah tindakan dari saya. Sukses selalu buat kalian, sukses juga, semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian, terutama ini adalah semester pertama kalian dan harus full daring, dan yang mana lagi bisa jadi semester depan daring lagi. Jadi banyak-banyak sabar ya. Itu semoga tidak ada yang mengulang. Semoga saya bertemu kalian di mata kuliah lain ya. Tahun depan ketika kalian semester ganjil lagi, semester 3, semoga saya bertemu kalian di mata kuliah yang berbeda, bukan di mata kuliah yang sama. Oke, sukses untuk UAS-nya, ditunggu saja soalnya dan juga deadline-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang belum absen silahkan absen. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih yang banyak, Bu. Sama-sama. Jaga kesehatan, Bu. Iya, terima kasih Arsadi. Saya melihatmu berbicara. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga ya. Insya Allah kita Mbak Musdalifatul Finani. Saya nggak tahu panggilannya. Semoga kita semester depan ketemu lagi. Terima kasih.